salam ini ibu lagi. Makanya kita langsung lah ke ibu aja deh. Dari mana mas? Dari Sogati bu. Pak. Pengen nanya-nanya ini nih. Sok silakan. Pengen nanya-nanya. Ini langsung sama pasir nih, sampai Itu cara pembikinannya. Nih, sok silakan ya, tanya nih. Kita udah pengen. Asal bilang jauh ya. Oh, udah tahu bahan-bahan Iya, saya. Cara pembuatannya. Ini buat bahan pembuatan itu bahan awal, bahan Iya, iya. awal. Bahan awal Nah, ini bahan ini bahan Pasir, awal buat pasir. buatan apa ini, Bu? Bikin cobek, bikin macam-macam lah. Ya. Oh, iya. Nah, ini bahan buat pembuatan cobek, Iya. teman-teman. sama pasir. Nah, ini cakep ya. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa, Bu? Siapa? Ini Tarsino. Tarsina. Oh, Tarsina. Umurnya. Umur berapa, Ibu? Si anak cakap sih nanti. 50-an. Cakep 50. Iya. Maklum Bu, ini harus Sunda semua, Bu, kebanyakan Bu. Nah, Sunda yang mau nak dengar sini. Iya, Bu. Bukan kita ada Jawa, Bu. Jalan melun. Bu, bener lamun kan baru sih. Gini, Bu, untuk bahan baku, video si Ahmad ya. sumber bahan bakunya tuh didapat dari mana ya, Bu? Kalau ini beli yang ada yang nyariin karena lihatnya Karena di sawah lihat, beli. sama pasirnya ada kali. Khusus ini pasir sama tanahnya. Tapi nggak sembarang tanah Mas ya? Enggak sembarang tanah. Pasirnya juga nggak sembarang pasir. Iya. Bukan buat bangunan pasirnya juga ini. Jadi ini pasir khusus gitu tak, Pak? Dari dalam sekali. Oh, lempung dalam kali. Berarti harganya berapa itu? Kalau satu beca di sini satu becaan ya kan ya. 30 kalau satu beca itu 30.000. 30.000 Pasir untuk tanahnya aja, kalau pasirnya bilang 20. satu beta. Kalau pasirnya itu satu gerobak. Yang 20.000. Berarti Mas, ini tanah sama pasirnya didapat dari orang lain gitu ya? Iya. Ada yang Ya di sini gak ada yang nyari sendiri, ada yang beli. Kalau sebenarnya mendingan beli, kalau nyari kan ribet. biasanya saya tuh pernah lihat di sawah tuh Mas, ada yang segeruk buat pembuatan kayak gini tuh tanah yang di sawah tuh bisa bikin kayak gini. Apa Bisa cuma kan kadang ada yang jelek. hasilnya ya? Berarti ini yang bagus-bagus aja yang dulu ya? Kalau ini ngambilnya di Jogja. Oh iya, iya. Ibu kalau yang berapa beca di tanahnya? Separuh. 100 beca. Setengah. Nanti dijadiinnya berapa misalkan cobek? Nah, gitu, Bu? gitu. Itu dari satu. 100 cobek. Untuk yang satu beta. Setengah beca. Setengah beta. Bu, kang menggawe siapa bae Bu? Ibu dewek apa nama menggawe ya? Berarti keluarga bae Bu ya? Iya. Berarti lah kasih ngerewangi apa tadi? Kasi ngerewangi ano, ngalusi ya anak. Anak-anak Bu ya, lah kamu jen Bu ya? Berarti ini tak nang duit nggak bayar-bayar pasti jen Bu ya? Ya beli. Ngepak nang itu bakal ngebuang saya kasi ngerewangi kok. Oh iya. Hari ngapung biasanya ini gitu. Yang nih goreng. Lagi ke video. Ngobrol Bu, nang berapa Bu? Karet, kayu. Oh, gerami kah? Apa kayak pari kamu ya? Oh iya. Anu tepek. Tunggu. Nggak pakai oven langsung ditumpuk biasa. Suwe ini Mas, suwe sekira ya? Pirang jam? Jelas. 45 menit sekitar lah. Nah. Setengah jam atau Pada sejam. kurung-kurung ke Mas ya, bakal pengen bakar-bakarku ya. Udah diolesi minyak dikit, mereka aja pecah. Diolesi dikit. Tapi langsung dibakar aja Mas. Di mana dijemur dikit. Jangan sampai gading. Di kue yang boleh paling kena panas mending terus Awal. langsung. Isi awal. Mereka aja pecah ya. Nggak mungkin bisa jemur mas, paling di angin-angin. Nggak mungkin copetnya ya.
untungnya ku lumayan gede lamun ale berkah guys. Ya untuk kayak ngantre kan siji 1.500 ya. Siji 1.500 ya, berarti per kun 1.500 ya. Kalau satu sih 1 ekor. Tapi sukses. Berarti keuntungannya bisa 60.000 ya. Iya. Kunku tidak Kalau lemen. suwe ya seminggu we. Kalau SW. Suwe gawe. Oh, berarti nyetaknya Atau pasti. semua tekan laro. Anak kita deh pun ayo pun ya. Kanggo gawe tah. Modalnya Ya tuh kan nganggo sarange lho kan lho, sarang. Oh, Ini namanya robot yang buat bikin Soleh. modalnya tuh pasir sama tanah liat aja Bu. Apa ada misalkan bahan yang Ya lainnya? punya ku karetnya beli 10 talin. Berapa? 20. Kaliye segerobaknya 30. Bahan bakar Iya, kon bahan bakar lho. 30. Ki bahan Rak, ini ya lemah 30. Mulate 30. Wedine 20. Udah ku apa yuk? pasir. Pasir. Nama pasir itu Udi. Nah, barangkali ada yang nggak tahu gitu. Kalau yang namanya Mulate le asale kangelan dari regane mandro kaya. sama Udi jadi Lemah, lempung, lemah itu tanah liat. pasir Pasir ini ini Udi. Udi. Pasir Pasir halus. Pasir halus iya. Ini pasirnya juga tuh. Beda. Lamun awalnya baru sih wis pirang tahun ya menggawe. Ya ampun tetap kita cilik usana mau. Oh, berarti sangat Turun temurunnya berarti. Iya. Jadi ini turun Kita cilik usana Oh, ya. wong. Mas, Ini lingkungannya lingkungan gerabah sih. iya gerabah kabeh ya. Nah, lamun kan di depan kunku apa? Itu galeri. Galeri. Itu bisa buat anak-anak sekolah latihan di situ. Mas, bakal masak nangkin mandi Mas. Masak nangkin apa ada wong marak apa Anak ya? Anak popule, Angkul. Ngapularan dalan kok. jalan. Nah, Masak. Kan mengawe kuwi sebetulnya lak modale lah dikutang. Bandare ku. Bisa kalau nggak ada modal berarti bukan dikit Utang sembarang. ini nang tuku iki le. tuku bahan. Tuku bahane le. Lemah sak dulu kan. macet. Jadi orang ini lagi di apa nang Bu? Iya, ada. Jadi buat Ya lamun kene bahan. lah nyedak. Nah, Lah nyedak. ini berbahan tanah yang belum matang begini nih. Sekarang udah ada galeri dan toko berapa di Pleret Di Teret. khusus Teret tuh. Kelihatannya Di di mana? mana ku belum bisa di ditahu. pasar batik. Oh, Toko iya. yang ruko baru tuh. Iya, yang batik Nah itu. itu ada Oh, di sini. baru seminggu. Kan mengawe ku milih dikit kono. Pokoknya kene kan pasti bisa. Di sini ada 2 tempat yang beginian. Di Kebagusan sama di situ Cinangun. Oh, berarti kebagusan makam. Jablak. Ya. Nah. Makam sebelah kiri ya. Langsung. Desa aja kelurahan tuh. Iya. Terus ada jalan masuk ke sana. Tapi soalnya kan sekitar di sini kan ya kan. Berapa hari puasa lu? Seminggu. 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 Rumah semene seminggu. Lama ya. Yang mangan nasi ya. Untuk 100 buah deh Bu. Terus makanya sing kau bangku panas pisang. Gitu. Ada dah. Mungkin masih sebalik kanan. Oh, kan katanya sekarang tuh kriminal itu lagi jadi katanya Iya. tuh. Data. Jadi tuh menurut Mas itu gimana, setuju apa enggak? Ya sekarang saya anggota Pokdarwis ya. Kalau saya Dari sendiri siapa Mas? kelompok sadar wisata dan saya anggota di Oh, berarti pariwisatanya. yang di depan tuh Mas berarti Nah, anggotanya. di Bandung kita kumpul di situ. Kantornya itu ya, kalau nggak salah Ah. sih. Iya, pernah ke situ. Jadi anak-anak muda sini yang anggota Pokdarwis diterima kumpul. Berarti ini Mas, dengan adanya desa wisata itu dampak buat pengrajin kayak gini Mas, mana beli. Misalkan dampaknya wah tadi lu akeh pesenannya tak pipi kono. Ya yang biasa sih, ya biasa yang nanya. Biasa bae berarti lah kata Takut kemajuan. Karena belum ada Biasa-biasa namanya. baik. Udah ada wacana buat pengrajin gitu. pengrajin di Paidana ada kono. Nah, setiap pengrajin ntar ada pendamping buat tanya yang lebih bagus. Nah, pesan lo paling pengapule. Pesan bikin saya cilik. Rezeki kono. Kan ku udah beli yung ke di pasar nang Mendi, pangapule. Ya wong marek dewe pengapule. Dor,
lagi pas bakar ya kayu. Iya. Anak kang lu beli wah kebule apa? Anu baik. Tapi kan gini wis biasa Wis dia biasa aneh, ya, jadi soalnya- orang kasih komentar. Oh, sejenis Islam saya kebanyakan negatif kabeh Mas ya. Iya. Buat anak kang negatif itu apa? Nah, yuk. Selain usahain aja anak mana yuk. Campur lagi enggak Iya, sama. baik sebenarnya berarti. Paling laki agak kembang. Tolong dana kali cimbas. Sampai lupa kusut. Ada berapa pengrajin, Pak? Kalau di semua total 40 orang dari desa dari Kebausan mencapai 40 orang. Ukuran usianya rata-rata ukuran usia untuk Sekarang pengrajin banyak berarti yang tua-tua. ukuran 50, 40. Nah, yang muda-mudanya belum. Belum ada generasi. Iya, paling malam di depan tuh. Kan sibuk semua yang muda-mudanya paling malam di sana kuliah dari kumpul. Rata-rata usia lanjut berarti. Ada yang muda di belakang, dia bikinnya macam-macam sih. Si kayak Lebih topeng. kreatifnya mungkin ya kalau anak muda mah ya. Nah kalau mas mau ke sana saya bisa antar. Mau main Bagus basket lagi. di sana, mau Kalian. dalamin gitu. Iya boleh deh. Sana Mana? Ya. Hai, kami dari kelompok 3. Sekarang ingin wawancara ke narasumber yang kedua. Yuk, cekidot. udah sampai di rumah Pak Yandi ya Mas ya. Iya, Pak Pak Yandi pengrajin paling muda di desa Citangun. Nah, ini karya-karyanya nih banyak coy bermacam-macam. Nah, Masuk aja nih. tuh silakan tuh. Serang nggak? Ya lumayan sih. Ini nih. Ada gini. Dia kan kapan gitu? Kapan? Itu lagi juga gawe. Namanya lo, dari mana udah gawe sih? Gua itu nih main rumah sakit. Berdiri aja apa gimana nih, Pak? Ya, berdiri aja nih, teman-teman. Pak, ini kita itu dari Unswagati, Pak. Iya. Jadi kita pengen nanya-nanya sedikit lah tentang pengrajin di Siti Winangun, ya Pak ya. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan nih Pak untuk Bapak. Nah, yang pertama, Pak, Bapak namanya siapa Pak? Yandi. Bapak Yandi. Nah, Bapak Yandi ini umur berapa Pak? Umur 31. Nah, umur 31 tahun ya. Nah, teman-teman, ini Bapak Yandi. Bapak Yandi ini umurnya 31 tahun. Nah, 31 tahun ini tergolong masih paling muda. Pengrajin paling muda 31 tahun itu. Nah, Pak, kira-kira ini nih Bapak ngerajin ini modalnya dari mana ya Pak? Ini namanya modalnya Dapat sendiri apa ada pinjaman dari mana kayak gitu? sendiri. Sendiri ya Pak ya. Nah, ini tergolong modalnya murah sih sebenarnya. sebenarnya murah ya Pak ya. Nah, Pak Yandi ini untuk kerajinan dari tanah liat ini menggunakan modal sendiri teman-teman. Pak, nah bahan baku untuk pembuatan ini kira-kira apa aja Pak ya? Kerajinan ini. Bahannya tanah, pasir sama air. Tanah, pasir, sama air itu perbandingannya kayak gimana itu Pak? Tanah, air sama pasir itu? Itu perbandingannya satu gerobak, pasirnya cuma antara 2 karungan. Satu gerobak sama Tanah 1 gerobak, pasir tanah, satu gerobak, pasir 2 karung. 2 karung. Produksi itu 1 gerobak tanah, 2 karung sama air secukupnya ya Pak ya? Iya. Nah, gini teman-teman. Nah, si Bapak ini untuk sekali produksi menggunakan 1 gerobak tanah, 2 karung dan air secukupnya teman-teman. Nah, ini hasil-hasil dari 1 gerobak tanah itu teman-teman. Sok. Nih. Nanti kayak kita kayak gitu deh. Sok. Bagusnya yang mana? Semua aja. Untuk sumber bahan baku itu didapatnya dari mana? Itu bahan bakunya dari
tanah persawahannya. Beli. Beli. Kebetulan di desa ini khusus ada yang sedia bahan bakunya. Untuk harganya apa? Untuk harganya tergolong murah sih. Berapa? Satu mobil itu paling 90-an. 90 apa? 90.000 untuk satu mobil. Apa itu teh? Berupa tanah, berupa pasir. Mobil kecil itu. Mobil kol kecil yang Tanah. mengangkat Tanah. Untuk pasirnya Untuk pasirnya satu karung 10.000 ya, Wan. Makanya satu gerobak 20.000. untuk bahan baku yang lainnya. Bahan baku yang lainnya berupa jerami Jerami, buat pembakaran ya, terus sama karet karet. sampah karet potongan karet Itu tuh dapat dari beli apa gimana lagi? beli juga. Sama jeraminya? Berapa perbandingan harganya tuh? Itu kalau untuk karet 1 kintal 60.000, jeraminya satu gerobak 25. Pak, bener saya. Ini Bapak lagi ngapain Pak kalau boleh tahu? Ini lagi finishing. Oh, finishing biar mengkilap itu Pak ya? Iya. Namanya dia apa nama? Apanya? Namanya dia apa nama? Di kalau bahasa sini sih digosor ya. Oh. Nah, Digosok Iya boleh. teman-teman, ini Bapak Bapak siapa Pak? Ya. Oh ya, Bapak Yandi ini sedang menggosor, itu mengkilapkan bagian gerabahnya biar terlihat mengkilap. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih Pak ya, yang bekerja itu Bapak sendiri apa ada yang lain Pak? Kebetulan saya belum punya anak buah, masih belum punya. sendiri, Berarti- paling dibantu. Nah, barangkali Bapak juga kan usahanya nih ada nilai sendinya gitu Pak ya, barangkali mempekerjakan orang gitu Pak, atau bekerja sendiri Pak? Bekerja sendiri. Bapak ini bekerja sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Pak ya, Jadi, Pak. kalau boleh tahu maaf ya Pak, Tinggal mengering kali ini nggak pendapatan bisa dijemur. per produksi itu berapa Pak ya? Kalau Misal sekali ginian bikin itu nggak bisa dapat dijemur. keuntungan berapa Kalau gitu? dijemur, Kalau ini untuk pecah. makan per Makanya hari nggak ada yang jemur. Per hari. Udah kering. ini bisa 100 ribuan Kena angin, Per hari. Per hari. Itu masih kotor Pak ya? masih kotor, masih Masih banyak kotor. proses lagi. Belum dikurangi makan atau yang lain biar produksi Pak ya? Iya. Pak, boleh tahu juga nih Pak ya, Bapak udah usaha kayak gini udah berapa lama Pak? Antara 2,5 tahun kan. Oh, 2,5 tahun. Termasuk baru. 2,5 tahun itu termasuk baru Pak ya? Masih itu- pendatang baru termasuk Oh, ini, Pak. masih pendatang baru. Tapi tuh Pak ya, saya lihat-lihat itu di yang lain tuh nggak ada loh yang bentuknya orang kayak gini. Iya. Itu bernilai seni tinggi loh kalau menurut saya sih Pak ya. Iya. Itu yang kayak gitu dijual nggak Pak? Dijual. Kebetulan kemarin ada yang mau mesen pengen dibikinin sampelnya buat dudukan sama duduk di kursi itu ya. Ini Iya. kan kerjasama antara saya dengan pihak rotan. Ya karotan. Iya. Nah, kalau boleh ada itu yang ada nilai seni kayak gitu Pak dijual itu berapa ya kalau boleh tahu? Sampai ratusan ribu ya? Nyampe. Nyampe ratusan ribu. ratusan ribu. Oh, jadi gini teman-teman, si Bapak Yandi ini masih bekerja sendiri karena belum punya anak dan juga dia tidak mempekerjakan orang lain. Pendapatan per hari itu lumayan gede sih, 100 ribu per hari, namun itu masih terbilang kotor. Nah, Pak Yandi juga memiliki barang seni yang bekerja sama dengan pihak rotan. Seninya itu ya orang yang sedang duduk itu bernilai bisa sampai ratusan ribu. Itu kan lumayan loh ya. Nah Pak, Bapak bilang gini, anak dampaknya beli Pak. Dampak Ya dampaknya misalkan anak kang ngeluh atau anak kang ngomong apa, dampak positifnya bapakku keuangannya ini lebih lancar konon Pak. Maksudnya alhamdulillah belum ada ya. belum ada kang Belum ada keluhan-keluhan. keluhan. Soalnya pastinya sih yang bikin gini karena bikin ini juga Pak ya. Jadi mungkin nggak saling ngomong-ngomongin. Iya. Nah, tapi teman dari keuangan Bapak sendiri lancar alhamdulillah. Alhamdulillah.
kanggo lingkungan itu Pak, anak ada sebelah sakit ini Pak, misalkan lagi pas pembakaran lingkungan jadi kotor gitu Pak, anak beli Pak, tanahnya jadi hitam. Ini kan udah dari leluhur kita udah diajarin, sudah ada ini Jadi zaman. turun temurun ya Pak ya. Iya, nggak ada teguran. Malah justru sekarang termasuknya perajin itu mulai berkurang. Oh itu Jadi, kenapa Pak? Itu sebagian usia terus anak mudanya Di sini lebih kan berminat tanahnya walaupun ada merantau. sawah, Merantau daripada bikin tanahnya pengrajin. beda. Iya. Nah, Jadi tanahnya itu Teman-teman. agak kasar kalau diolah. mengenai penjelasan Pak Yandi ini Di desa sini juga. memang ada sih dampak bagi lingkungannya, yaitu tanah yang menjadi kotor juga kondisi sebagainya, namun dikarenakan usaha ini sudah turun temurun dari nenek moyangnya, Kali aja, padahal kan yaitu sama sudah saling memaklumi, saling toleransi antara pengrajin dengan tetangga-tetangga yang lain. Jadi tidak ada pihak yang protes atau gimana lah, atau ada yang bilang oh asapnya apa gimana, itu tidak ada. Mereka saling memaklumi dan toleransi. Nah, untuk parinya juga kata Pak Yandi itu semakin berkurang karena ya sebagai penerus para anak muda itu lebih suka merantau ketimbang melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan turun temurun. Nah, Pengambilan tanahnya tuh ya Pak. Ada penanggulangannya. Itu setelah tanahnya diambilin nanti itu bisa dipakai buat apa? Kolam ikan, palawija. Itu tuh di daerah sini juga Pak ambilnya. Di tetangga desa di Bangunarja. Hai teman, jadi pengambilan tanahnya itu kan dikeruk dari sawah. Otomatis nanti kan tekung ya sawahnya. Terus kata Pak Yandi itu tenang aja, ada penanggulangannya. Penanggulangannya itu dengan cara setelah tanahnya dipakai bisa dijadiin sebagai tamak ikan, kemudian bisa dikandung palawija juga. Itu yang dijadiin wisata tuh Pak. Ya, itu tuh menurut Bapak setuju apa enggak dengan adanya pengesahan sebagai desa wisata? Ya sebagai ini setuju aja ya. Setuju. Dari yang desa wisata itu bisa naikin apa sih pendapatan Bapak enggak? Per harinya tuh Pak, yang tadinya 100.000 terus sekarang ada desa wisata bisa naikin pendapatan Bapak. Untuk saat ini sih belum nyampe bisa dirasakan ya, karena pengunjung belum bilangnya belum pada datang. Ada sebagian tapi belum terdampak sama perajin. Ya harapannya tuh bisa meningkatkan hasil. Sudah ada sosialisasinya belum Pak? Yang desa wisata itu. Lagi ada sih, lagi gencar di promosi. Kita juga sering tadi pameran lokal. Jadi yang itu tentang desa wisata itu menurut Pak Yandi apa ya, jadi Pak Yandi itu setuju jika desa Titiwirang dijadikan sebagai desa wisata. Cuma saat ini itu dampak positifnya belum bisa dirasakan karena masih dalam proses sosialisasi yang gencar dilakukan. Harapan Pak Yandi ini semoga bisa meningkatkan hasil penjualannya juga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Orang video itu siapa yang pengen ngomong, ayo. aman. Nah, Hai teman-teman, duduk. Gak apa-apa. Enggak apa-apa, Mon. Kelak. Teman. Isan. Oh, Pak siapkan nih. wis. Ayo. Hai, jadi gini nih teman-teman, jadi sebenarnya
untuk sampah-sampah Daun. daun ini ada gunanya juga nih untuk proses olahan untuk pembakaran gerabah ini. Jadi Nggak terbuang. Sampah ini tidak terbuang. Jadi sampah ini tidak terbuang. Sorry. Hai teman-teman, di belakang saya ini kan ada sampah-sampah daun-daun jerami. Ini tuh bisa digunain sebagai media pembakaran gerabah. Jadi di sini itu limbah atau sampah-sampahnya itu bisa bermanfaat dalam proses pembuatan gerabah. Tuh lihat. Yuk. Saat ini Hai teman-teman, kami akan menuju ke galeri gerabah. Ikutin kami terus ya. 3, sok ayo. Hai teman-teman. Kita udah nyampe di galeri apa? Gerabah. Gerabah. Siti Winangun. Oke. Check it out. Nah, ini mesin penggilingan tanah. Ngomong. Ngomong. Itu. Nah, ini mesin penggilingan tanah nih. Teman-teman penggilingan tanah yang modern. Kalau ini apa, Mas? Mas, ini apa? Ini namanya perbot. Perbot. Ini alat yang buat bikin. Sama ibu cuman ini bersih kali ibu. Bersih. Ini namanya perbot. Buat bikin-bikin kayak gini. Ya teman-teman, ini adalah galeri gerabah yang pernah bisa dilihat nih karya-karya nih macam. Nah ini itu karya-karya dari para pengrajin gerabah yang dikumpulkan di dalam galeri ini sebagai wadah untuk membukanya dan untuk menjualnya. Nah di sini juga tertera harga-harganya sudah ada, kualitasnya sudah ada. Dari harga yang murah ke yang lumayan ada 10.000, 15.000. Ada yang harga 10.000 sampai yang paling mahal. Kayak ginian. Ini yang mahal gitu. Dari yang harga paling murah. Udah. Dari yang harga paling murah Udah. sampai ke sana. Ini udah mulai 9 tahun yang mana? Nah, ini yang 10 ribuan. Yang paling murah. Kalau ini Kenapa ini nggak dijual karena udah ya udah lama sih, belum dari saya belum ada udah ada paling ini. mahal. Nih teman-teman, Paling tua ini. ini kerajinan gerabah paling tua dari semenjak emasnya belum lahir. Nah ini gerabah ini udah ada teman-teman. Orang yang bikin aja nggak ada yang tahu. Nah orang yang uniknya lagi, yang bikin gerabah ini belum ada yang tahu yang bikinnya siapa. Sudah banyak yang nawar nih teman-teman. Tapi ini tidak dijual ya, Pak ya. Karena keunikannya sama kelamaannya ini, makanya ini gerabah ini nggak dijual teman-teman. Kalau kemungkinan kalau dijual ini mahal banget ya Pak ya, karena usianya udah lama banget nih teman-teman. Jadi kemarin itu bawa dari kuburan. Oh kuburan di belakang. Untuk pembukaan. Oh, Makam keramat. Iya, keramat. ini dari makam keramat teman-teman. Di bawahnya juga. Nah, ini lo bawanya, yang bawahnya ini kita rumah hilang. Yang bawahnya ini hilang. Ini bisa dibilang aset ya Pak ya. Iya. Teman-teman, tadi kan
Kabupaten Cirebon. Jadi ini tuh dokumentasi yang dilakukan oleh Galeri Siti Winangun selama dia berdiri.